Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita di malam hari ini kita bisa bertemu melalui media ANB channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, taufik pada kita semuanya, menjaga kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas bagian terakhir dan mungkin episode terakhir dari kitab Ushulul Tsalatsah ini, di mana kita akan membahas bagian terakhir ketika beliau menjelaskan tentang tagut. Ya, setelah menjelaskan tentang apa itu Ushul Tsalatsah, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi SAW, beliau menjelaskan di bagian akhir ini di antaranya tentang tagut, ya, tentang tagut, yaitu orang-orang yang atau sesuatu yang sebagian disebutkan oleh beliau di sini menukil dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma tajawaza bihi 'abdu haddahu, sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas, min ma'budin au matbu'in au muta', baik dari kalangan sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Jadi itulah tagut yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengkufuri dengan tagut ini, ya. Dan insyaallah kita akan membahas ayat tersebut, dalil yang beliau bawakan dalam bab ini, yaitu dalil agar kita kufur kepada tagut. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana beliau biasanya membawakan dalil dalam setiap statement beliau, dan begitulah seorang mukmin, seorang muslim, ya, yang betul-betul beriman dan betul-betul menuntut ilmu, dia akan mencari dalil, ya, dari setiap perkataan maupun amalannya, sehingga perkataan dan amalannya teguh dan kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu merupakan pegangan yang paling kuat bagi seorang muslim dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, disebutkan di sini dalil dari kewajiban untuk kufur kepada tagut, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama, dalam berislam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah terbedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan terputus tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini di surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana agama ini, bagaimana Islam, bagaimana agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah membuka ayat ini dengan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini tidak ada paksaan dalam berislam. Ya, dalam berislam tidak ada paksaan. Karena apa? Nanti Allah menjelaskan, sudah jelas urusannya, sudah jelas. Mana jalan keselamatan yang mengantarkan manusia kepada kebaikan, dan mana jalan keburukan, jalan kesesatan yang ujungnya adalah keburukan yang mengantarkan manusia kepada kecelakaan. Sehingga ketika jelas jalan tersebut, maka orang yang mau memasukinya dialah orang yang sehat akalnya, orang yang beres, orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ketika seseorang tidak memasukinya, maka ada sesuatu yang tidak beres pada akalnya. Ya, karena semua orang pasti menginginkan kebaikan bagi dirinya. Seseorang pasti menginginkan keselamatan bagi dirinya. Ketika dia menempuh jalan yang sangat jelas bahwa itu
akan membawa kepada kesesatan, maka tentunya orang yang seperti ini orang yang tidak beres akalnya. Maka dalam beragama tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semua yang ada di bumi ini akan beriman semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau bisa memaksa manusia wahai Muhammad sampai mereka semuanya jadi beriman? Tidak bisa. Tidak bisa Nabi SAW memaksa orang-orang untuk beriman. Ya. Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dalam ayat lain di surat Qaf Allah mengatakan nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu apa yang mereka katakan wahai Muhammad. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan kau bukanlah menjadi jabbar 'alaihim, bukan menjadi pemaksa bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam Islam, untuk menerima hidayah, enggak. Fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id, maka ingatkanlah dengan Quran. Tugasnya Nabi SAW, tugas kita semua sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang dai, yang kita punya kewajiban masing-masing untuk menyeru manusia kepada Islam, kepada kebaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id, maka fadzakir bil Qur'an, ingatkan dengan Quran orang-orang yang takut dengan ancamanku. Ya, begitulah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka demikianlah tidak ada pemaksaan. Seorang mau masuk Islam atau tidak. Kalau enggak mau masuk Islam saya bunuh. Kalau enggak mau masuk Islam saya ambil hartanya. Tidak ada. Ya, agama kita tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam, tapi menjelaskan. Karena pemaksaan terhadap beragama ini efeknya bisa buruk. Di antaranya adalah timbulnya kemunafikan karena pemaksaan terhadap beragama, ya. Dan namun tidak termasuk bagian dari memaksa dalam beragama itu berdakwah. Ya, orang dakwah bukan memaksa, menjelaskan bagaimana Islam, bagaimana keindahan Islam, bagaimana keburukan sesuatu selain Islam, ya, menjelaskan, memberikan teladan, menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan kata-kata yang baik, menjelaskan dengan teladannya, menjelaskan dengan sikapnya, bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap, ya, maka ini tentunya bukan bagian dari pemaksaan. Dan sebagaimana juga dakwah juga tidak boleh memaksa seseorang. Karena memang kita tidak bisa untuk membolak-balikan hati seseorang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membolak-balikan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun ayat ini juga bukan artinya seseorang boleh bermain-main dalam beragama. Terkadang sebagian orang begitu. Kadang sebagian orang ketika diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk bayar zakat, baik oleh orang tuanya mungkin, atau gurunya, atau temannya, dia ngajak, ayo sholat, ya. Maka dia mengatakan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam beragama. Ini tidak tepat. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika masuk ke dalam Islam, tentunya seorang memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki konsekuensi-konsekuensi. Ada hal-hal yang wajib dia kerjakan, sebagaimana ada hal-hal yang wajib dia tinggalkan. Ya, maka itu semua mesti dikerjakan. Maka yang ada dalam agama Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas ar-rusdu minal ghayy, kebenaran dan kesesatan. Dan ini sebabnya. Kenapa enggak ada paksaan? Karena jelas. Maka orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang berakal sehat dan menginginkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Dan orang yang tidak masuk kepadanya tidak berakal sehat dan tidak menginginkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Dalam ayat lain Allah mengatakan liyuhlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar celaka orang yang celaka berdasarkan ilmu, dan agar hidup orang yang hidup juga berdasarkan ilmu. Begitulah jalan agama ini terang. Ar-rusyd, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusyd adalah satu jalan
yang ujungnya adalah kebaikan. Walaupun mungkin di jalan-jalan tersebut terdapat berbagai macam onak, berbagai macam duri, berbagai macam hambatan, tantangan, rintangan, tapi di ujungnya adalah kebaikan. Dan begitulah jalan Islam. Jalan Islam jangan disangka jalan yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan syahwat, enggak. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, ditutup oleh setan jalan-jalan ke surga itu dengan sesuatu yang dibenci, ya, dengan sesuatu yang dibenci manusia, sesuatu yang enggak disukai manusia. Dan dihiasi jalan-jalan menuju neraka itu dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia, sesuatu dengan kenikmatan, syahwat dan lain sebagainya. Namun yang satu, yang jalan yang kelihatannya menyenangkan itu ujungnya celaka, dan jalan yang kelihatannya menyusahkan dan penuh rintangan itu ujungnya kebaikan. Itulah ar-rusyd dan al-ghayy. Maka seorang mukmin akan memilih jalan ar-rusyd dan meninggalkan al-ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas baginya. Tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada taghut, ini poinnya. Dan ini merupakan bagian dari din. Dan ini merupakan bagian dari jalan yang jelas tersebut, jalan ar-rusyd tersebut, yang ujungnya adalah kebaikan. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Dan ini poin atau dalil kita. Ya, jangan dibalik. Yakfur billah wa yu'min bit-taghut. Na'udzubillah. Jalannya orang-orang buruk, kufur kepada Allah dan beriman kepada taghut sehingga dia melampaui batas dalam setiap apa yang dia lakukan. Allah menjelaskan apa jalan din itu, apa jalan yang ar-rusyd itu. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan utamanya, jalan Islam. Dan inilah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Di antaranya taghut, tidak ada taghut satupun yang aku sembah, enggak ada. Ya, illallah, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan sejatinya ini saling berkonsekuensi satu dengan yang lainnya. Orang yang kufur kepada taghut, maka dia akan beriman kepada Allah. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dengan benar, maka dia akan kufur kepada taghut, kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan di sini yakfur bit-taghut didahulukan daripada yu'min billah. Yakfur bit-taghut ini seakan-akan membersihkan sesuatu. Kufur kepada taghut, kufur pada taghut, harus kufur dulu, kemudian diisi dengan kebaikan. Diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-tasfiyah wa tarbiyah atau at-takhliyah wa tahliyah. Dibersihkan kemudian diisi dengan yang baik. At-tasfiyah disucikan, kemudian tarbiyah dimasukkan dengan yang baik-baik. Kita kalau mau ada sesuatu yang kotor, gelas kotor, kita mau minum, apakah kita akan langsung minum, menuangkan air kepada gelas ini kemudian kita minum? Enggak. Boleh jadi kotoran itu berbahaya. Boleh jadi kotoran itu sesuatu yang mengganggu rasa, mengganggu aroma atau berbahaya bagi minuman yang kita minum tentunya. Maka apa yang kita lakukan dengan tempat minum tadi? Tempat minum tadi akan kita bersihkan terlebih dahulu. Kita siram air, kita basuh dengan sabun sampai wangi, sampai bersih, enggak ada lagi kotoran. Kemudian kita masukkan air minum. Kemudian kita minum dari tempat minum tersebut. Minum yang bersih, ya. Maka begitulah hati seorang mukmin ibaratnya sebuah gelas, ya. Ya, ketika kotor maka dibersihkan dulu, kemudian dimasukkan yang baik-baik. Dibersihkan dulu, kufur kepada taghut dihilangkan dulu, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemudian diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jadilah hati tersebut hati yang sehat. Ya. Siapa yang demikian, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sungguh dia telah istamsaka, berpegang teguh dengan kuat. Allah tidak menyebut faqad amsaka. Ya, dia berpegang, enggak, istamsak. Istamsak itu berpegang dan mubalaghah. Ini berpegang dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan apa? Dengan kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan bukan sekedar diucapkan saja,
Tapi seseorang memang harus betul-betul merealisasikannya. Ya. Dan siapa yang demikian, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang dengan sesuatu yang tali yang sangat kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan putus tali tersebut. Ya, tidak akan putus tali tersebut selama orang itu berpegang kepada tali tersebut. Tali yang kokoh tidak akan putus. Karena dialah tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Ya. Maka wallahu sami'un alim. Allah menutup, Allahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, Maha mendengar doa hamba-hambanya, dan Maha mengetahui bagaimana kondisi mereka. Kita sedikit melanjutkan di ayat selanjutnya. Ya, walaupun tidak disebutkan di kitab ini, namun ini masih terkait juga dan masih ada pembahasan tentang taghut. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, subhanallah. Wali, penolong, dekat bersama dengan orang-orang yang beriman untuk menolongnya. Waliyul ladzina amanu. Maka berbanggalah dan bergembiralah dan berbahagialah ketika seseorang menjadi betul-betul seorang mukmin. Allah waliyuhum, karena Allah adalah wali mereka, yang menolong mereka. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat pertolongan Allah, perhatian Allah kepadanya. Ya, tentunya sama, semakin lemah juga akan semakin lemah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Backingannya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang berada di atas keimanan dan ketakwaan, di atas tauhid yang lurus, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi walinya orang-orang beriman. Maka jadilah kita demikian, orang-orang yang beriman, yang melaksanakan konsekuensi-konsekuensi keimanan, baik berupa akidah, ibadah, maupun akhlak dan muamalah pada sesama manusia. Maka siapa yang demikian, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya, penolongnya. Ketika dia ada kesulitan, ketika dia mendapati hambatan, ketika dia mendapati sesuatu yang bisa menghalangi jalan dia, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi walinya orang beriman. Allah akan menolongnya, memperhatikannya, memberikan jalan keluar baginya sesuai dengan tingkat keimanannya. Dan ini betul-betul sesuatu yang sangat perlu kita camkan dalam hati kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah orang-orang, atau Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman. Di antara bentuk tersebut, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Dari kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk pertolongan Allah yang paling besar. Allah menyelamatkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Ya, dan inilah di antara bukti pertolongan Allah pada orang-orang beriman. Semakin kuat imannya, semakin Allah keluarkan dia dari kegelapan dan masukkan dia kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari dhulumat, dari kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Dan dhulumat di sini jamak, kegelapan-kegelapan, karena kegelapan itu banyak sekali. Dosa-dosa itu banyak sekali. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah melanjutkan, dan orang-orang yang kufur, awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut tersebut. Penolong mereka adalah taghut-taghut tersebut yang mereka sembah, yang mereka taati, yang mereka ikuti, yang menjadikan mereka melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah penolong mereka, kata Allah. Dan tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan oleh mereka. Karena mereka lemah, karena mereka makhluk. Ya, orang-orang kufur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka, ya taghut-taghut mereka itu yang banyak jumlahnya. Yang masing-masing lemah, tidak ada kekuatannya sedikit pun juga.
Maka kata Allah, mereka itu, togut-togut itu, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sebaliknya, kalau Allah mengeluarkan mereka dari dhulumat kepada nur, dari cahaya kepada, dari kesesatan, dari kegelapan kepada cahaya, maka togut-togut ini yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Subhanallah. Bukan semakin mendapatkan petunjuk, malah semakin sesat. Bukan semakin tenang, malah semakin kacau. Bukan semakin kebaikan yang didapatkan, malah semakin buruk. Begitulah karakteristik ketika seseorang mengikuti togut, mengikuti sesuatu yang membuat manusia melampaui batasnya. Ujungnya, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kebodohan, kepada kegelapan. Dan subhanallah, banyak orang yang tertipu dengan hal tersebut. Kegelapan itu disangkanya sebagai cahaya, dan cahaya disangkanya kegelapan. Karena setan sudah masuk pada dirinya dan menganggap standar kebaikan itu berubah. Ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, mereka lah ashabun nar. Waliyadzubillah. Orang-orang yang menjadi pengikut tagut ini ashabun nar. Yang keluar dari terang menuju gelap ini ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Maka mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau mereka betul-betul berbuat kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan dan kekufuran ini juga merupakan di antara dzulumat, di antara kedzaliman, di antara bentuk kegelapan-kegelapan yang dahsyat sekali. Ya, dan mereka menyebabkan mereka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Waliyadzubillah. Maka ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kufur kepada tagut, bagaimana sikap orang-orang beriman, bagaimana sikap orang-orang kufur dan apa akibat bagi mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan benar kepadanya, mengkufuri tagut, memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya, mengeluarkan kita dari kegelapan dan memasukkan kita ke dalam cahaya-cahaya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan Syekhul Islam yang sangat bagus sekali ya tentang bahwa orang-orang yang betul-betul beriman itu yang melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi keimanan, bukan hanya dengan menyebut dirinya beriman saja, tapi tidak melaksanakan konsekuensi keimanan, ya. Maka ini tidaklah bermanfaat sedikit pun juga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di sini dari kitab Majmu' Fatawa, wa kullu hukmin uliqa bi asma'id din min islamin wa iman innama yathbutu liman ittasafa bi sifatil mujibati lidzalik. Dan setiap hukum yang terkait dengan nama-nama dari bagian yang nama-nama yang merupakan istilah agama, baik itu Islam maupun iman, innama yathbutu liman ittasafa bi sifatil mujibati lidzalik. Sesungguhnya itu hanya ditetapkan bagi sesuatu atau bagi seseorang yang bersifat dengan sifat-sifat yang menjadi konsekuensi dari nama-nama itu. Ya, kata Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan anna mujarrad al-iddia atau mujarrad al-intima biduni tahqiqil ittisaf bima yaqtadihi wa yujibuhu la yakunu min ahli dzalikal wasf. Bahwa sesungguhnya sekedar ngaku-ngaku saja. Wa mujarradul intima, sekedar menyandarkan diri saja, tanpa dia merealisasikan sifat-sifat yang merupakan konsekuensi dan kewajiban dari perkara tersebut, maka dia bukan merupakan ahlu dzalik, bukan merupakan orang yang berhak untuk menyandang predikat atau sifat tersebut. Falau qala ini muslim wa la yastaslim, au qala ini mu'min wa la yukir wa la yusaddiq. Misalnya ada orang mengatakan ini muslim, saya muslim, tapi dia tidak berserah diri betul-betul sama Allah. Atau dia mengatakan saya mukmin, tapi dia tidak menetapkan, tidak membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala pada dia. Au ghairu dzalika la yakunu min ahli hadhil alfan. Atau model-model atau contoh-contoh yang lainnya, maka orang ini enggak layak untuk disematkan kepadanya predikat tersebut. Saya muslim tapi enggak mau salat, enggak mau zakat, enggak mau puasa. Saya mukmin tapi enggak beriman dengan takdir, enggak beriman dengan malaikat, enggak beriman dengan Rasulullah SAW, menentang Nabi SAW. Maka ini enggak layak untuk
untuk diberikan lafal saya mukmin, saya muslim, tidak layak. Wa ini da'a li nafsihi, walaupun dia mengaku-ngaku dirinya seperti itu. Fa idzan laisatil ibratu bid-da'wa, innamal ibratu bil haqa'iq. Maka yang menjadi yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan itu bukanlah sekadar pengakuan-pengakuan, tapi bagaimana hakikat yang ada pada dirinya. Itu yang menjadi patokan, yang menjadi ibrah. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Ini kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Wa fil hadis, dalam hadis tentang dalam hadis yang menunjukkan makna la ilaha illallah, ra'sul amri al-Islam. Pokok perkara itu Islam. Pokoknya satu urusan itu Islam. Islam yang dimaksud di sini bukanlah Islam rukun Islam, tapi Islam yang dimaksud di sini itu berserah diri kepada Allah dan tunduk dan taat kepadanya. Ya. Dan itu pondasi utamanya la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengatakan ra'sul amr. Pokok urusan itu pokoknya. Itu dulu pertama. Itunya benar, nanti yang lainnya akan benar. Itunya udah enggak benar, enggak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang disembah, tidak mau bertauhid dengan benar kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi SAW, maka udah, yang lainnya juga akan jadi masalah, akan jadi tidak benar. Maka Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam, pokok perkara itu Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya Islam adalah salat. Ini menunjukkan besarnya keagungan salat. Jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya, jangan sampai kita mengabaikan, ya, meremehkan salat, jangan sampai. Umuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Ya, kita baru melihat kemarin ada tempat yang roboh, sebuah pondok yang roboh karena tiangnya roboh. Enggak ada tiang, roboh pondoknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang wafat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, ya, dan kesembuhan kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang sakit karena hal tersebut. Wa umuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Tiang dari apa? Tiang dari Islam tersebut. Wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan wa dharwatu sanamihi, dan mahkotanya, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Ya, maka inilah Nabi SAW menyebutkan tiga amalan besar dalam Islam, yaitu Islam sendiri, tunduk dan patuh kepada Allah, kemudian salat sebagai tiangnya, kemudian di atasnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis beliau jadikan sebagai penutup dari kitab ini untuk menegaskan kepada kita mengenai pentingnya tiga landasan utama ini kita ketahui, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal nabinya. Dan kemudian beliau menutup dengan singkat, wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan salawat kepada nabinya Nabi Muhammad dan kepada alihi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan memberikan salam juga kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari pembahasan kita di kitab Ushulus Tsalatsah. Insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, dan kita akan membahas kitab selanjutnya Fadlul Islam. Ya, Fadlul Islam atau keutamaan Islam. Yang penting sekali untuk kita pahami, penting sekali untuk kita amalkan, penting sekali untuk kita ketahui, ya, sehingga kita memahami betapa mulianya agama ini, ya, dan bagaimana sisi kemuliaannya, sehingga kita bangga dengan agama kita. Kita betul-betul merasa bangga, merasa bahagia dengan agama kita. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada?
Baik, kita cukupkan kalau tidak ada. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.